Fir'aun disembah sama orang Mesir. Kaya raya, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, kaya raya Mesir dia punya, bisa bangun piramid samping kayanya. Itu nggak pakai utang loh, bangun piramid nggak pakai utang loh. Dia dianggap Tuhan sama kaumnya, disembah. Tapi Allah bilang dia gagal. Yang berjalan mana? Kaumnya atau Allah? Dia gagal. Dia hina walau seluruh kaumnya menyembahnya sebagai Tuhan. Dia hina. Buktinya dia hina, nggak ada ibu-ibu mau punya anak. Udah lahirkan ibu, udah, iya perutnya udah kempes. 10 hari yang lalu saya lahiran. Anaknya apa? Laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Bocor ibu ini. Maka semuanya menerima Islam waktu itu. Maka Nabi kemudian setelah dikeluarkan patung-patung dari Ka'bah, ada 360 patung. Nabi tidak suruh hancurkan, Nabi bilang ukhrujuhun, keluarkan patung-patung itu. Tidak Nabi bilang damirhum, hancurkan, tidak. Semua dikeluarkan, akhirnya yang punya patung mengambil sendiri dan menghancurkan sendiri setelah yang punya patung masuk Islam. Kemudian sahabat lapor, ada satu patung tidak bisa dikeluarkan, milik bersama namanya Hubal. Besarnya bukan main, pintu nggak cukup untuk mengeluarkan. Karena waktu dimasukkan dia waktu Ka'bah diganti dinding. Nah, setelah dinding jadi dia nggak bisa dikeluarin. Maka Nabi datang, ditunjuk sama Nabi pakai tongkat beliau. Ya Hubal, patah-patah itu langsung rotok. Hancur berkeping-keping, dikeluarkan Hubal. Setelah bersih Ka'bah, Nabi sholat. Beberapa hari kemudian Nabi pulang ke Madinah. Nabi panggil penjaga kunci Ka'bah, namanya Utsman bin Hunayf. Belum Islam, dipanggil Nabi. Ini kunci Ka'bah, peganglah seperti biasa. Dia dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya pemegang kunci Ka'bah. Kata Utsman bin Hunayf, adakah pantas saya memegangnya Rasul? Tidak ada di kota Mekah yang lebih pantas diamanahkan memegang kunci pintu Ka'bah nih melainkan engkau. Nangis dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini masuk Islam. Inilah yang menuntun anak Nabi dari Mekah ke Madinah. Penjaga kunci Ka'bah Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah guru Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Imam Hanafi 7 gurunya adalah sahabat Nabi. Satu pemegang kunci Ka'bah yang sebelum Islam aja udah begitu hebat. Dan satu lagi guru beliau yang terkenal adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penghafal hadis nomor 2 paling banyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pembantu rumah tangga Nabi selama 10 tahun di kota Madinah sampai Rasulullah wafat. Itu guru Imam Hanafi. Menantu Nabi Abul As namanya, yang menikah dengan Siti Zainab, akhirnya masuk Islam ketika dalam perjalanan dagang ke Palestina, ke Syam. Beliau jumpa istri beliau, kata Nabi, tidak bisa jumpa, kamu udah Islam. Otomatis kalau udah hijrah ini, suami istri yang gak Islam cerai. Abul As bilang, saya masuk Islam, saya sayang dengan istri saya. Maka beliau masuk Islam dan punya 2 anak. Salah satu namanya Ali bin Abul As. Umur 29 tahun Siti Zainab wafat. Ya. Jadi 4 tahun, 5 tahun setelah hijrah Siti Zainab ini wafat. Begitu perjuangan hijrah itu waktu itu, harus pergi pindah lahir batin ke Madinah. Tetapi setelah Mekah dikuasai Nabi, kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah ini, setelah Mekah kalah. Dalam artian hijrah ke Madinah. Jadi kalau ibu jual rumah di Tebet, beli tanah di Madinah, pindah sana, tidak dapat pahala hijrah yang syar'i itu, yang syariat Islam. Setelah Mekah dikuasai Nabi, nggak ada lagi. Yang ada, kata Nabi, hijrahnya itu adalah minadz zulumati ilan nur. Dari kegelapan jahiliyah menjadi cahaya terang Islam. Minal batil ilal haqqi, daripada yang batil kepada yang hak. Min maksiat, daripada maksiat ila salih, ya, ila amalis salih, daripada perbuatan melawan Allah menjadi beramal soleh. Minal fasik ila salih, jadi dari fasik menjadi soleh. Kalau ini sampai kiamat tetap berlangsung.
pindah yang seperti ini. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Alladzina amanu, mereka yang beriman, kita lah. Jangan terpengaruh dengan setan-setan akhir zaman. Misalnya sekarang membenci khilafah. Komunis kita tolak, khilafah juga kita tolak. Ini kan iblis ini. Kalau komunis jelas kita tolak, ateis, tidak percaya Tuhan, betul. Khilafah ini ajaran Islam kok ditolak. Indonesia bukan negara khilafah. Lah yang bilang negara khilafah Indonesia itu siapa? Nggak ada. Pemabuk aja nggak bilang ini negara khilafah. Apalagi kiai. Nggak ada yang bilang ini negara Indonesia. Berpancasila. Iya. Kesepakatan kita 18 Agustus merdeka 1945. Ini negara namanya NKR, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya adalah Undang-Undang Dasar 45. Falsafah negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negaranya burung Garuda hadap sebelah kanan, bukan hadap sebelah kiri. PKI itu. Itu kesepakatan, kita wajib menepati kesepakatan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kita wajib menepati kesepakatan. Sampai sekarang umat Islam sepakat, nggak ada yang cabut. Tapi kalau Pancasila ditukar jadi Ekasila, ketuhanan Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, Pancasila jadi gotong royong, kita cabutlah kesepakatan itu, betul? Masa kita mau Pancasila mau ditukar jadi gotong royong Ekasila? Kita mau? Nggak mau, karena melanggar kesepakatan 18 Agustus 1945. Kalau dia nggak mau, kita lebih nggak mau lagi. Selama mereka masih sepakat, kita masih sepakat. Paham? Paham? Kalau soal berubah, kita nggak tahu. Berubah itu takdir Allah. Indonesia pernah berubah kok. Kalau berubah kok dianggap pengkhianat bangsa. Tahun 1950 Indonesia ini pernah berubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Presiden kendu norong, presiden nggak punya kekuasaan apa-apa, yang berkuasa Perdana Menteri. Pernah terjadi di Indonesia. Negara ini jadi negara federal. Ketika Perdana Menterinya Muhammad Nasir ini pendiri Ketua Umum Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, pemenang pemilu 1955, 58 kursi bersama PNI-nya Bung Karno. Baru NU 30%, 30 kursi, baru partai PKI pimpinan Aidit 28 kursi. Nah, Ketua Masyumi waktu itu Perdana Menteri, beliau keliling Indonesia menjumpai seluruh tokoh-tokoh Indonesia bagaimana membuat menandatangani mosi integral agar Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI kembali, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling berjasa itu Muhammad Nasir. Waktu itu yang didengar cuma Muhammad Nasir, yang lain nggak didengar. Nggak ada yang diterima waktu itu kecuali Muhammad Nasir. Jadi kita orang Islam ini paling konsisten dengan perjanjian 18 Agustus itu. Nggak pernah kita berpikir merubah Pancasila itu. Tapi khilafah nggak boleh dimusuhi. Kita meskipun nggak memilih model khilafah, kita memilih NKRI, tapi khilafah itu ajaran Islam yang tidak boleh dimusuhi. Paham? Paham? Orang itu ayat Quran kok dimusuhi. Al-Baqarah ayat 30 disebut khalifah. Ya khalifah Pak, bukan khilafah. Kalau kepalanya khalifah, pasti negaranya khilafah. Gitu aja kok nggak ngerti. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu hai manusia, hai Nabi Muhammad, hai kita orang Islam. Ini Quran untuk orang Islam, untuk orang manusia. Ketika Allah berfirman pada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya akan aku jadikan seorang manusia, yaitu Nabi Adam, di dunia sebagai khalifah, sebagai khalifah. Ah, itu kan Nabi Adam Pak. Kita semua khalifah. Di mana dibilang itu? Di Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi para khalifahnya di atas dunia ini, di atas bumi. Kita ini khalifah semua. Kok benci sama khalifah, benci sama khilafah? Ya tapi khilafah tuh HTI Pak.
Kementerian Agama sampai 2018 masih membuat di buku-buku pelajaran agama seluruh Indonesia. Sampai 2018 masih ada pelajaran khilafah Islamiyah di situ. Baru sekarang mau dicabut. Berarti Menteri Agama Hizbut Tahrir semua gitu. Jangan sembarangan lu ngomong. Ini sebetulnya bukan Hizbut Tahrir, bukan. Takut 2024 PDI kalah, itu aja nih itu. Nggak usah macam-macam lah, itu aja. Kalau orang soleh nggak mau milih PDI. Tapi dilari-larikan ke khilafah, khalifah. Ini ayat Quran. Ada satu lagi, surah An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan telah berjanji Allah SWT kepada orang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Lana ini taukid, pasti. Ya'nya di situ Allah, fa'ilnya, pelakunya Allah. Dan pasti Allah akan melantikmu menjadi khalifah. La yastakhlifannahum, dengan pasti, dua pastinya. Lanya pasti, nya pasti. Kalau kamu beriman, beramal soleh, pasti Allah akan menjadikan kamu khalifah dengan pasti di atas bumi. La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah pernah menjadikan khalifah orang-orang sebelum kamu. Baca itu ayatnya. Mau dicoret, mau diganti. Seperti wali Allah mau diganti teman setia. Aulia. Aulia itu bukan wali, Pak. Terus apa? Teman, kawan dekat. Kami ini orang Indonesia, bos. Memakai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu 70% bahasa Arab. Nggak usah diajari pun anak kecil tahu artinya wali. Wali itu pemimpin, penguasa, pengayom, bukan kawan dekat. Nggak percaya? Nggak percaya? Lihat anak SD. Udin, kata bu gurunya. Anak kelas 5 nih. Iya bu guru, Senin datang kamu dengan walimu, mau ngambil rapot. Ya Din, siap bu guru. Senin dia datang bawa bejo. Siapa ini Din? Kawan Udin bejo. Mau ngapain? Ambil rapot bu guru. Lu kan disuruh bawa wali. Menurut pemerintah wali itu sahabat dekat bu guru. Kalau nggak ditekekkan gurunya kepalanya. Jadi nggak usah sok menggurui kita. Kita orang Melayu berbahasa Indonesia yang berasal 70% bahasa Melayu itu dari bahasa Arab. Wali kota Jakarta Selatan. Orang tahu wali kota itu artinya penguasa Jakarta Selatan, bukan kawan dekatnya. Wali kota Bogor, kawan dekatnya kota Bogor, begitu. Jadi nggak usah pura-pura bodoh. Hei, tujuan merdeka itu 3: melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan diperbodohkan orang Islam Indonesia ini, orang Indonesia ini mengkhianati pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kalau ngajari bodoh. Paham? Khalifah itu ada, khilafah itu ada di Quran. Banyak hadis, hadis jelas-jelas dibilang khilafah. Salasuna sanah, 30 tahun. Alam minhajin Nabi, atas manhajnya Rasulullah. Setelah itu raja-raja ada. Oh, cuma 30 tahun. Kalau cuma 30 tahun, cuma sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nggak masuklah Umar bin Abdul Aziz. Padahal seluruh dunia Islam hampir sepakat mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Saya udah nggak berdosa lagi. Kalian masih ngeyel ya, tanggung jawab sama Allah. Adakah Tengku Zulkarnain menolak khilafah? Nggak menolak saya. Apakah Tengku Zulkarnain menganggap Indonesia ini negara khilafah? Bukan. Indonesia negara Pancasila dan Dasar 45, negara NKRI. Saya akui itu. Selama kesepakatan masih jalan, ya kita masih jalan. Tapi kalau PDI ngotot mau menjadikan Pancasila jadi gotong royong, ya kita nggak mau dong. Betul? Apa pula kau? Jadi marah aku ya.
alladzina amanu, mereka yang beriman, wahajaru, hijrah, pindah. Kalau sekarang tentu dari yang batil kepada yang hak. Pokoknya kita pindah ke agama. Kemarin pakai pakaian menurut selera nafsu, sekarang kita pakaian menurut seleranya Allah dan Rasul. Perempuan pakai kerudung atau pakai cadar, laki-laki pakai tutup aurat yang sempurna, minimal lutut sampai pusar gitu. Kalau saya pakai jubah serban memang pilihan saya karena aman. Kalau jam 1 malam pakaian begini ke diskotik, aman. Yang di dalam bubar. Nah, ini kan soal pilihan. Kalau kemarin masih makan riba, hari ini berhenti. Ini riba ini Pak. Menurut hadis Muslim, dosa paling kecil ya, makan riba itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, kalau pindah dengan diri memang nggak berapa berat, tapi pindah dengan harta ini lebih berat. Ketika tahun 2003 seluruh bank syariah sudah ada di Indonesia, undang-undang sudah diteken oleh DPR RI dan Presiden, maka MUI mengeluarkan fatwa bunga bank konvensional haram setelah 2003 karena belum ada banknya sebelum itu. Muamalat sendiri aja, nggak ada cabang-cabang. Setelah seluruh bank buat karena ada undang-undang, maka dikeluarkan fatwa haram. Dalam 1 minggu itu Muhammadiyah menarik seluruh duitnya. Organisasi massa Islam Muhammadiyah menarik seluruh duitnya 15 triliun dari bank konvensional, semua pindah ke bank syariah. Sampai sekarang masih ada ormas Islam yang ngotot tetap di bank riba, nggak peduli dia. Memang hijrah dengan duit itu berat, lebih berat daripada hijrah dengan tubuh. Sedangkan jihad pindah dengan tubuh aja berat. 5 tahun biasa mabuk, tiba-tiba tobat, terus masuk masjid, asal lewat tempat kawannya mabuk itu, kawan-kawannya, "Woi, sok suci lu sekarang ya, woi, sok suci, pemegang kunci surga kau ya, sekarang mau sholat kau, kirim salam sama Tuhanmu ya, kami masih mabuk." Begitu susahnya pindah. Itu baru diri, bagaimana pindah duit, pindah harta. Berat sekarang. Oleh karena itulah kata Allah, hijrah itu disambung ya, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Bersusah payah berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Pakai harta, pakai diri. Kalau dulu ditinggal semua pindah Madinah. Kalau sekarang dari riba tak riba gitulah, dari batil menjadi hak. Kemarin masih pakai rok sepan, ini hari udah pakai kerudung gitu, tapi rok sepannya masih dipakai. Ya nggak bisa, masa pakai kerudung pakai rok sepan, harus pakai rok panjang. Ya begitu. Minggu depan sudah pakai kaos kaki, tahun depan sudah pakai cadar. Ini hijrah, pakai diri. Dan tentu yang paling susah itu pakai harta. Sayyidina Abbas, paman Nabi, 3 tahun lebih tua dari Nabi. Anak beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir zaman Rasulullah. Sayyidina Abbas itu masuk Islamnya menjelang Nabi ke Mekah, menguasai Mekah. Jadi Nabi udah siap-siapkan pasukan mau pergi, Sayyidina Abbas datang masuk Islam. Khalid bin Walid juga, Amr bin As juga, termasuk Sayyidina Abbas, paman Nabi, 3 tahun lebih tua dari Rasul, masuk Islam. Sampai di sampai di Mekah, Mekah udah kalah, semua orang udah masuk Islam. Maka Sayyidina Abbas dapat wahyu ini Nabi, haramnya riba. Maka Sayyidina Abbas nanya, ini riba haram nih? Oh iya, itu Nabi, haram. Waduh, Sayyidina Abbas tuh rentenir, kerjanya ya membungakan duit. Paman Nabi ini memang kaya raya, tapi kerjanya membungakan duit. Dia bilang, ya Rasul, bagaimana saya ini? Berhenti dong, nggak ada penghasilan dong saya. Ya tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa-sisanya pun nggak boleh kau kutip lagi. Kata Allah di Quran. Waduh, yang sisa pun nggak boleh kutip, nggak boleh. Yang baru, apalagi yang baru. Terus serahkan apa? Kata Nabi, dapat zakat, dikasih zakat. Jadi paman Nabi itu
yang rentenir itu hijrahnya betul-betul semua duit tinggal. Beliau rentenir. Di Sumatera Barat dan di perbatasan Mendiling, Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, itu di sana biasa menggadekan sawah. Jadi gade sawahnya unik. Misalnya Pak Haji, saya mau gade sawah 50 juta, boleh bikin perjanjian 50 juta rupiah garis miring 50 gram emas. Kan sekarang 1 juta 1 gram. Jadi nanti kau bayarnya bukan 50 juta, bayarnya 50 gram emas. Kalau emas jatuh harganya pakai duit 50 juta. Kalau duit jatuh pakai emas. Pokoknya nggak mau rugi lah, nggak mau rugi. Yahudi kalah lah pokoknya sama dia. Setuju? 50 gram emas garis miring 50 juta. Udah dikasihlah duitnya. Surat tanahnya diambil. Harusnya kan surat tanahnya aja diambil. Sawahnya tetap ditanami oleh yang tukang utang itu supaya dia bisa bayar utang. Tapi di sebagian Sumatera Barat, di daerah Mendiling Sumatera Utara, selain suratnya diambil, tanahnya diambil. Mulai besok tidak boleh tanam, itu kue punya sawah. Kalau kue sudah bayar lunas baru kue boleh tanam itu. Kapan dia bisa bayar orang sawahnya diambil? Guru ngaji saya, guru silat saya, Ustadz Muslim Habib di Polonia Medan. Itu saya ngaji terakhir lah, guru saya terakhir itu. Setelah itu saya diantar ke rumah Syekh Azra'i Abdurrauf Al-Hafiz. Saya dibilangnya, Tengku doakan saya lagi ngumpul duit mau menebus sawah yang digadekan paman saya waktu saya kecil karena bapak saya meninggal. Nah sudah 30 tahun itu sawah belum bisa ditebus. Saya bilang kan ada hasilnya, Wak. Saya panggil Wak. Hasilnya ya diambil sama yang punya duit. Riba dong. Iya memang katanya. Doalah saya, akhirnya terkumpul duit setelah 30 tahun lebih. Datanglah dia ke Sumatera Barat, Payakumbuh. Ditebuslah sawah itu. Karena dinilaikan emas. Barulah diambil suratnya. Saya datang ke rumahnya. Saya udah ngaji dengan Atu Azra'i Abdurrauf. Saya masih sering ke rumah beliau. Alhamdulillah Tengku, surat tanahnya udah sama saya. Saya ingat ini, kalau cerita riba ini saya selalu sampai sekarang itu nggak boleh itu. Begitu nanti 30 tahun dibayar, kan bayarnya tetap kan, nggak pakai bunga. Iya, tapi 30 tahun ditanami padinya itu hasilnya itu bunga semua itu, riba semua itu. Hasil padinya itulah ribanya. Hutangnya tetap 50 juta. Seharga 50 gram emas. Setelah 30 tahun tetap aja 50 gram emas. Tapi hasil padinya selama 30 tahun itu ribanya. Paham? Tak boleh itu terjadi. Harus disampaikan. Mana mau hijrah? Allah terkucurkan sok suci kau. Udah puluhan tahun, ratusan tahun kamu begini. Ustaz-ustaz kami diam aja, kau aja yang rewel. Memang susah mau hijrah tuh susah. Bukan ustaz-ustaz tuh tak tahu itu riba. Malas dia ribut sama orang kampungnya. Kalau dibilangnya riba, kurang ajar kau. Jadi kau bilang aku makan riba puluhan tahun. Ku bacok kau nanti, kan nggak berani dia bilang. Kalau saya nggak peduli saya itu. Mau kau marah, mau kau bacok, mau kau nggak mau ngaji lagi sampai mati, nggak urusanku itu. Sampaikan aja ini. Berhentikan makan riba. Karena dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Berzina itu dosa besar, betul. Tapi berzina dengan istri kawan dosa paling besar. Karena 2 kali kena. Selain dosa zina dia kena, mengkhianati temennya dia kena 2 kali. Jadi dosa dengan istri kawan itu paling besar dosanya. Istri tetangga dijinahi, paling parah. Bagaimana berzina dengan ibu sendiri? Dibandingkan berzina sama istri kawan. Jadi ngeri. Nah itulah makan riba. Besok terbit hari Senin matahari, pindah semua uang kita ke bank syariah. Paham? Sama aja itu Ustaz. Karena pun yang pakai bank syariah dapat juga nyawa. Untung. Ya untung namanya. Mudharabah. Ya saya pinjam bank syariah pakai bunga juga sama dengan. Mana ada bank syariah meminjamkan uang? Bank syariah membiayai, bukan meminjamkan uang. Bapak mau beli rumah? Berapa rumahnya harganya? 100 juta. Oh, duit bapak berapa? 25 juta.
kurang 75 ya. Oke, kalau begitu kami nyetor. Ayo kita beli sama-sama rumah itu. Berkongsi kita, bahasa Arabnya bersyarikat kita untuk membeli rumah itu 100 juta ya, ini dari bank 75, dari kamu 25, kongsi jadi 100 dibeli. Udah dibeli, diwakilkanlah, kamu yang belilah, orang kamu yang tahu. Udah selesai dia datang ke bank, ini suratnya Pak, surat diambil bank. Kenapa? Karena 75% milik bank kan. Kau kan punya modal di situ 25 ya, Bapak boleh tinggal di rumah itu. Kan rumah Bapak itu 25%, 75% rumah itu milik bank. Maka tinggallah Bapak itu di rumah itu. Kemudian bank mengajak transaksi jual beli. Jadi bukan pinjam. Ini saham kami yang 75% ini, 75 juta mau kami jual sama kamu. Biar 100% rumah itu milikmu. Mana ada duitku Pak? Ya dicicil 60 bulan, 5 tahun. Nah, kalau cicil boleh. Nah, ada duitku kalau gitu. Nah, ini 75 selama 5 tahun kami ambil untung 25 juta. Jadi saya juallah rumah saya ini 75 juta kepadamu seharga 100 juta. Cicil 60 bulan, setiap bulan bagi 100 juta bagi 60 bulan. Oke. Nah, ada untungnya kan? Iya, untungnya 25. Riba? Bukan. Itu halal. Siapa yang menghalalkan? Allah yang menghalalkan. Wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan mendapat untung dari jual beli. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan dapat untung dari riba. Jangan bilang sama aja, Allah bilang beda kok kamu bilang sama. Ini banyak manusia sekarang udah jahil, ketentengan pula, itu yang susah itu. Pokoknya sama saja Pak. Iya. Quran bilang nggak sama, Allah sama saja Pak. Iya. Ada khatib Jumat berani mengatakan gitu. Bank konvensional sama bank syariah sama saja. Iya. Turun ku tanya, dari mana kau tahu sama? Ya katanya begitu Pak. Katanya. Saya jelaskan begini-begini. Oh begitu Pak? Iya. Waduh, saya nggak tahu. Nggak tahu kok berani khutbah. Memfitnah lagi kau, saya bilang. Bagaimana mencabutnya itu? Ayo, khutbah nanti giliranmu lagi cabut itu. Saya keliru bilang. Udah disesatkannya orang semasjid. Dibilang yang dihalalkan Allah haram, sama dengan riba. Padahal Allah bilang mengambil untung dari jual beli hukumnya mengambil untung dari riba haram. Kalau saya jual ikan, beli di Muara Karang, ikan gembung 50.000 sekilo. Saya bawa pakai sepeda motor keliling komplek. Ikan, ibu stop, ikan gembung sekilo berapa? 70.000. Mahal kali. 50 lah. Orang aku aja baru telepon di Muara Karang 50. Dia beli ke sana. Kalau mau 50 beli ke sana. Kalau beli sama saya 70. Yang 20 apa? Yang 20 untung saya. Mau namanya saya dagang kok nggak untung. Riba, begitu. Mana? Ya begitu. Dalam Islam itu begitu. Pindah kita. Harta kita pindah dari yang batil kepada yang hak. Diri kita pindah. Nah, baru ayat itu. A'zamu darajatan indallah, derajat mereka itu paling agung. Ini isim tafdil ini, a'zam, paling agung. Orang yang beriman mau hijrah dengan harta dan dirinya membela agama, berdiri atas agama, diri dan hartanya atas agama, derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Nggak ada lebih tinggi dari itu. Wa ulaika humul faizun. Mereka orang yang sukses. Kalau Allah udah bilang sukses, siapa yang bilang gagal? Ada yang bilang gagal. Walau sedunia bilang gagal, kalau Allah bilang sukses, yang berlaku kata Allah. Betul. Walau seluruh dunia bilang sukses, kalau Allah bilang gagal, pasti gagal. Fir'aun disembah sama orang Mesir. Kaya raya, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, kaya raya Mesir dia punya, bisa bangun piramid samping kayanya. Itu nggak pakai utang loh, bangun piramid nggak pakai utang loh. Dia bangun terusan Suez itu yang bangun Fir'aun. Belakangan waktu dinasti Islam dibiarin tertutup pasir karena takut musuh datang lewat jalan air, bahaya. Belakangan dikorek lagi oleh Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps itu mengorek ulang aja yang dibuat Fir'aun. Kalau dia bikin sendiri nggak berhasil dia. Di Panama dia bikin gagal.
Di Tanah Genting Kera di Thailand dia nggak berhasil bikin terusan. Itu kan udah dibuat oleh Fir'aun dari laut Mediterania ke laut Hitam, itu disatukan oleh Fir'aun. Dan nggak bayar itu, rakyatnya lewat situ nggak bayar, nggak pakai kartu, gesek-gesek gitu. Dia dianggap Tuhan sama kaumnya, disembah. Tapi Allah bilang dia gagal. Yang berjalan mana? Kaumnya atau Allah? Dia gagal. Dia hina walau seluruh kaumnya menyembahnya sebagai Tuhan. Dia hina. Buktinya dia hina, nggak ada ibu-ibu mau punya anak. Udah lahir kan ibu? Udah. Iya, perutnya udah kempes. 10 hari yang lalu saya lahiran. Anaknya apa? Laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Bocor ibunya. Sampai sini paham? Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu. Allah, Tuhan mereka, memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari Allah. Jadi memang orang yang beriman mau hijrah, susah payah berdiri atas agama pakai harta dan dirinya, mereka sukses. Dan Allah curahi dengan rahmat. Kita masuk surga ini karena rahmat Allah, betul? Bukan karena amal kita banyak. Kalau Allah kasih rahmat, pelacur Bani Israel. Tahu pelacur? Tahu? Jangan kasar kali lah Pak bilang pelacur. Dihalusin kenapa? Apa? PSK, pekerja seks komersil. Kau kalau orang bejat kau halus-halusi. Giliran ulama kau bilang kadron. Kalau di Medan lebih kasar, lonte katanya. Apa dihalus-halusin? Jangan gitu Pak, dia kan manusia. Ya siapa yang bilang dia kambing? Nggak boleh dihalus-halusi maksiat. Kalau zina ya zina. Jangan swinger Pak, swinger. Swinger ya zina. Betul? Swinger Pak, jangan bilang zina Pak, swinger. Sekarang ini udah zaman sesat bener. Yang baik-baik dikasar-kasari, yang bejat-bejat dihalus-halus. Jangan bilang maling Pak, Joko Chandra itu nggak maling Pak, cuman dia koruptor aja. Kalau saya bilang udah maling, rampok lagi, nyogok lagi, polisi lagi yang disogoknya. Ngurus KTP setengah jam jadi dia. Buronan. Istri saya wakil sekjen MUI 10 tahun, setahun nggak keluar EKTP-nya, kalah sama buronan. Ini negara seberang Pluto, di seberang planet Pluto. Jangan dihalus-halus. Pelacur ini hampir mati kehausan. Bani Israel beriman sama Allah, Nabi Musa dia iman, cuman dia fasik, dia menjual diri. Dia minum, ditimbanya pakai sepatu botnya, sepatu khuf, minum. Begitu dia mau pergi, dilihatnya nggak jauh dari sumur itu ada anjing, udah sakaratul maut. Begitulah kira-kira. Ditengoknya gitu, aduh kasihan anjing ini, udah nggak bisa duduk, nggak bisa jalan. Saya tadi mau mati kehausan masih bisa jalan. Lebih menderita anjing ini dari saya. Timbul kasih sayang di hatinya, sifat rahmah yang ditanamkan Allah itu. Digendongnya anjing, padahal menurut Bani Israel anjing binatang najis, sama dengan Islam. Hanya bedanya kalau kita, baju kita dijilat anjing, dicuci pakai air campur tanah 6 kali, 1 kali dengan air yang bersih, suci lagi mensucikan 7 kali. Kalau Bani Israel bajunya dijilat anjing, dipotong terus, buang. Lebih parah, digendongnya itu anjing, dikasihnya minum, ditimbanya pakai sepatu sampai anjing itu bebas, tidak mati. Kata Nabi, kelak di hari kiamat. Ini flashback hadis ini. Kelak di hari kiamat, ketika pelacur ini ditimbang amal, lebih banyak dosanya. Namanya pelacur, mau dibuang ke neraka, seekor anjing menggonggong. Ya Allah, dulu dia menyelamatkan saya dengan kasih sayang yang kau letakkan di hatinya, padahal aku binatang najis. Hari ini ya Allah, dengan kasih sayangmu yang 100 lagi, kasihanilah pelacur itu, ampunilah dosa-dosanya. Kata Allah, iya, demi keperkasaan dan kemuliaanku, ku ampun dosa pelacur itu. Masukkan dia karena kasih sayang yang ada di hatinya. Masukkan karena kasih sayang.
Ini hadis jangan diambil pula, wah kalau gitu jinah aja besok cari anjing. Wah ini payah jadi ustaz sekarang. Kamu kok jinah? Aman, nanti cari anjing aja. Enggak begitu. Itu rahmat kasih sayang. Yubashiruhum birahmatim minhu. Allah memberi kabar gembira kepada mereka, Tuhan mereka itu, bahwa mereka akan diberi rahmat dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Waridwan, dan diberi keridhaan Allah. Itu tadi yang saya baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dapat ridho. Masuk surga itu karena rahmat Allah dan ridho Allah. Wa jannatil lahum fiha na'imun muqim, dan mereka diberi kabar gembira akan masuk surga, sebuah tempat yang nikmat untuk tempat mukimnya. Ini hebatnya Quran ya. Cerita hijrah, tempat yang ditempati disebut mukim. Mukim itu orang pindahan. Saya ini mukim di Jakarta nih, karena saya orang 22 tahun yang lalu saya mukim ke Jakarta. Setelah keluar KTP maka disebut saya mustautin. Apa namanya? Mustautin, penduduk tetap di Jakarta. Sekarang kalau saya ke Medan, saya jamak qashar sholatnya, karena saya ke Medan bukan lagi ke rumah saya, tapi saya pergi musafir, karena saya sudah mustautin di Jakarta. Waktu saya masih penduduk Jakarta sementara, KTP masih Medan, saya disebut Quran pakai mukim. Wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Mereka selain dapat rahmat dan ridho, mereka diberi surga yang penuh kenikmatan untuk tempat mukim. Artinya apa? Orang ini orang hijrahan, orang pindah, dapat surga sebagai tempat mukim. Tapi ayat sampingnya khalidina fiha abada, mukimnya selama-lama-lamanya, nggak keluar-keluar lagi dari situ. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di sisinya terdapat ganjaran pahala yang sangat agung, sangat besar. Ini surah At-Taubah ayat 21 dan 22. Mudah-mudahan kita bisa hijrah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya bangga kita ngaji banyak, masih Covid, tetap pakai masker dan tetap jaga jarak, jangan salam-salaman. Tahan diri. Kadang-kadang saya sedih juga mau salaman sama murid. Tapi ini aturan agama kita. Serahkan sesuatu urusan kepada ahlinya. Ahlinya mengatakan pakai masker, jangan jaga jarak, distance, social distance, dan jangan salam-salaman. Ya sudah, ditaati ahlinya dia, bukan kita. Kita kan bukan ahli kesehatan. Tapi kalau sama istri marah juga aku. Saya di Medan sama istri naik mobil, di razia, pakai masker, pakai, istri pakai masker juga. Nggak boleh Pak, istrinya harus duduk di belakang. Kenapa? Social distance. Lah ini kan ada social distance, nggak bisa Pak, harus belakang. Ini bojoku, di rumah kami peluk-pelukan. Pokoknya nggak bisa Pak, harus belakang. Malas ribut. Dia pun bawahannya dia, bukannya pula dia Kapolri. Kalau bertengkar sama Kapolri masih lumayan ya nggak? Tekar sama Sersan. Udah pindah sayang ke belakang yang. Istri saya udah bang, jangan ribut, biar awak pindah. Pindah istri saya ke belakang, 200 meter minggir, gue pindah lagi gue bilang. Sama istri kok social distance. Yang paling sial kawan saya naik Honda, di stop, plit. Pak, nggak boleh Pak goncengan Pak, Covid. Ini istri saya, pokoknya turun. Terus istrinya naik apa? Naik ojek. Bocor otaknya, bocor. Hukum, tapi pakailah rasional kita sedikit, ya betul. Jangan membebek aja, itulah gunanya manusia diberi akal. Kan sial kali itu, pulanglah suaminya, Pak sedih kali aku, kenapa? Istriku diturunkan tadi razia. Naik apa dia pulang? Naik ojek, gak lama datang lagi nih, duduk ngangkang, kemana otaknya bocor?